Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BKTK Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Saat ini kita hadir lagi di podcast Mosin Tubuh, mengobrol santai tapi bermutu. Kita saat ini hadir dalam suasana puasa, dan di sini sudah hadir teman-teman kita dari Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Sulawesi Tengah, yaitu dari tim data. Halo semua, sapa Bu Milka. Mic-nya dipakai Bu, mic-nya ya. Selamat pagi semua. Oke, yang kedua adalah Ibu Lusdiana. Silakan Ibu menyapa. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Oke, supaya tidak mau ice breaking dulu ini, supaya nggak tegang nih. Oke teman-teman, hari ini kebetulan dari tim data Sulawesi Tengah, yaitu Bu Milka. Bu Milka ini adalah Ketua Tim Data dan Evaluasi Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Sulawesi Tengah, sementara Bu Lucy dan saya sebagai anggota tim dari Bu Milka. Hari ini kita mau ngobrol apa nih Bu Milka sama Bu Lucy? Dipakai dong, oke ya. Tentang Data ya, yang jelas tentang ya. data, kemudian tentang program-program tentunya yang sudah kita laksanakan maupun yang akan kita laksanakan, dan cerita di balik data itu seperti apa, nanti kita akan ulas ya sahabat BKTK. Oke, pertanyaan pertama nih Bu Milka. Siap. Kenapa sih data, atau lebih spesifiknya lagi di BKTK Sulawesi Tengah itu harus ada tim data? Urgensinya untuk apa sih sebetulnya? Ya, tim data dan evaluasi itu mempunyai tugas untuk tusi lembaga ya, melakukan pemetaan kompetensi, kemudian pemantauan dan evaluasi, dan dalam hal ini tentunya untuk data ya menjaga kualitas datanya, seperti itu. Oke, menjaga kualitas data, kemudian data itu nantinya muaranya kemana? Maksudnya setelah kita mendapatkan data itu keperluannya untuk apa? Untuk di lembaga BKTK. Iya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa data itu adalah dasar dari pengambilan kebijakan ya. Jadi kalau tidak ada data, bisa saja kebijakan yang diambil itu akan bias dan tidak sesuai dengan sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Jadi data itu adalah satu hal yang sangat penting di dalam mengambil kebijakan, khususnya kita di Balai Guru dan Tenaga Pendidikan ini adalah untuk arah peningkatan kompetensi gurunya seperti apa, itu diawali dari data yang ada. Seperti itu. Oke. Bisa dikasih contoh nggak Bu, misalkan secara spesifik penggunaan data, kemudian output atau berupa programnya seperti apa, bisa dicontohkan misalnya dalam selama ini kita melaksanakan program-program kegiatan yang sudah lebih spesifik, misalnya program pelatihan gitu. Misalnya kita akan melatih guru yang kalau sekarang ini yang tren itu guru bahasa Inggris ya. Jadi diawali dulu dari berapa sih data guru bahasa Inggris yang ada, khususnya di jenjang SD yang berlatar belakang ijazahnya bahasa Inggris itu berapa orang, itu diawali dari datanya, yang tentunya sumbernya kita lihat dari data Dapodik. Oke, Bu Lucy ada tambahan? Baik. Jadi misalnya untuk pengelolaan kinerja ini Mas Arif ya, di rumah pendidikan, di ruang GTK khususnya ada menu untuk pengelolaan kinerja. Jadi dari data yang kami peroleh, misalnya nih ya, per Januari kemarin dijadwalkan itu untuk melakukan untuk melakukan perencanaan pada pengelolaan kinerja. Nah, di akhir Januari yang awalnya direkomendasikan untuk melakukan batas perencanaan pengelolaan kinerja, guru di daerah Sulawesi Tengah itu misalnya nih ya baru sekitar 70%. Maka dari tim data mengajukan data ini kepada lembaga dan dilakukan intervensi, baik berupa kegiatan Zoom ya, dilakukan intervensi dibagi per region ya, dibagi 4 region sehingga dari
Balai Guru dan Tenaga Pendidikan melakukan Zoom untuk melakukan pendampingan, pengisian pengelolaan kinerja, dan hal-hal lain yang kiranya menjadi hambatan bagi guru-guru di Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pengisian perencanaan pengelolaan kinerja. Dan selanjutnya kami juga menginformasikan bahwa dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, jika ditemukan kesulitan di BGTK Sulawesi Tengah siap melakukan pendampingan. Seperti itu, Mas Arief. Oke, terima kasih Bu Lucy, Bu Milka. Jadi saya simpulkan sedikit bahwasanya data itu ibaratnya sebagai corong ya. Artinya kalau kita berkunjung ke satu kota kemudian tidak tahu menau tentang kota tersebut, kita mau cari misalkan tempat makan, ya kita menggunakan Google Map-nya. Ibaratnya mungkin data itu seperti Google Map-nya kita untuk mengarahkan ke satu titik tertentu yang mau kita tuju. Mungkin seperti itu ya, setuju nggak Bu? Ya, bisa seperti itu. Jadi mengarahkan ya. Ya. Jadi dasarnya, arahnya, kebijakannya seperti apa ya dari awali dari datanya. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Itu tadi teman-teman fungsi data. Kenapa sih di Balai GTK ini selalu menggunakan acuan data? Karena itu tadi yang disampaikan Bu Milka, arah tujuan itu yang mau kita sasaran sesuai tepat pada sasarannya begitu. Oke, ngomong-ngomong soal data nih, Bu Lucy, Bu Milka, kita berkecimpung sehari-hari bertugas untuk verifikasi dan validasi entah program apapun, entah program PPG, entah program yang saat ini sedang bergulir yaitu program pemenuhan kualifikasi akademik S1 D4 guru. Nah, ada pengalaman unik nggak Bu Milka maupun Bu Lucy dalam melakukan verifikasi mungkin data PPG atau data SIPK yang selama ini ditemui? Kejadian-kejadian unik, misalnya kalau saya sendiri sih, misalnya ada satu saat saya memverifikasi dokumen nih, misalnya guru yang SK-nya dia menyebutkan SK saya mengajar dari tahun 2010 misalnya. SK-nya 2010 TMT-nya, tapi dia ditandatanganinya di tahun 2026. Jadi kan tidak sinkron antara TMT dengan nah itu salah satu kejadian unik yang kami temukan. Nah, kalau yang seperti itu sudah jelas ya Bapak Ibu, teman-teman sahabat BGTK, itu akan kami tolak. Nah, kalau dari Bu Lucy sama Bu Milka ada nggak kejadian unik tertentu yang bisa diceritakan di sini? Ya, dari saya dulu, ini mungkin karena gurunya apa ya, kurang literasi atau seperti apa ya, literasi digitalnya. Kadang dimintanya tuh ijazah yang diupload di sana KTP, bukan yang sesuai dengan dokumen permintaan. Di site lain diupload yang berbeda gitu. Jadi itu yang ditemukan. Kemudian ada juga yang ya mungkin karena untuk memenuhi yang permintaan dokumennya SK yang harusnya kalau secara logika ya, kalau sudah lama tuh tampilannya tuh udah usang-usang, tetapi SK 2000-an sekian itu masih baru. Jadi masih kinclong ini, gitu ya. Iya, masih kinclong. Jadi ini cukup meragukan seperti itu. Ya, itu sih pengalamannya. Ya. Silakan Bu Lucy. Kalau Bu Lucy apa nih cerita menarik? Oke, jadi saya menemukan dokumen ya, misalnya nih SK pengangkatan pertama sebagai guru di tahun 2010. Kemudian SK pengangkatan terakhir di tahun 2025. Nah, format pengetikan, huruf itu sama, cuman mengganti tahun. Nah, ini meragukan juga jadinya. Oke. Nah, biasanya kalau yayasan kan kepala yayasannya sama gitu ya, ketua yayasan di sini sama. Ya itu tidak masalah, tapi warna kertasnya sama persis. Nah, ini, apalagi kalau bentuk tanda tangannya itu sama persis ya, plek-ketiplek ya, meskipun orang yang sama kan pasti tanda tangannya sedikit agak berubah ya. Berubah sedikit ada gitu. faktor kesehatan mungkin dan sebagainya, apalagi kalau sudah 20 tahun nih masa kerjanya. Oke, jadi dokumennya sama persis, hanya mengubah tahun. Nah, ini jadi pertimbangan juga ya, karena menimbulkan keraguan seperti itu. Oke, jadi sahabat BGTK nih, kalau mengirim dalam program apapun ke BGTK, pastikan data itu benar-benar valid dan tidak direka-reka, tidak dikarang-karang seperti.
dipakai Bu ya. Oke. Tidak direkayasa. Oke, Ya. seperti itu. Jadi ya, teman-teman sahabat BGTK, dalam program apapun yang diselenggarakan oleh BGTK, kalau diminta berkas, SK, KTP, pastikan sesuai dengan yang diminta dan jangan dikarang-karang. Ya, dokumen yang diupload apa sih? Baru upload sesuai dengan Nah, itu. konsekuensinya apa Bu kalau misalnya tidak sesuai itu? Ya, pastinya dikembalikan. Kembalikan atau mungkin diperbaiki bahkan ya. ditolak ya. Ya, bahkan ditolak jika lo meragukan yang apalagi yang Pemalsuan. pemalsuan itu ya kita Ditolak ya. tidak bisa menerima yang seperti itu. Baik, itu tadi ya soal verifikasi. Nah, kita itu terbiasa verifikasi kemudian dalam program apapun. Nah, sekarang yang sudah selesai kita verifikasi di tahap ketiga ya kalau nggak salah. Tahap 1 di tahun 2026 tentang program pemenuhan kualifikasi akademik. Ini sebetulnya program ini tuh diperuntukkan untuk siapa dan mengapa sih program ini penting dilaksanakan menurut Bu Milka, gimana Bu? Ya, program ini tentunya diperuntukkan bagi guru yang belum S1 ya. Ini adalah salah satu kebijakan pemerintah untuk memenuhi tuntutan undang-undang yang tentunya bahwa guru itu minimal harus S1. Pemenuhan kualifikasi S1 ini yang mendorong pemerintah sehingga percepatan kualifikasi ini menjadi salah satu program prioritas dari pemerintah kita untuk dilaksanakan pada tahun ini, yang seperti yang kita ketahui bersama bahwa si guru yang belum S1 tersebut tidak mesti duduk selama berapa lama di perguruan tinggi, tetapi memperoleh RPL atau rekognisi pembelajaran lampau dari apa yang sudah dikerjakan di sekolah yang sudah dilakukan sehari-hari, yaitu di mengajar mulai dari persiapan pembelajarannya dan juga sampai ke proses penilaian dan lain sebagainya. Itu Mas. Oke, untuk siapa saja sih Bu ini? Tentu guru yang belum S1, tetapi ada lebih spesifik lagi nggak syarat-syarat khususnya? Apakah semua yang belum S1 kita terima serta-merta atau ada kondisi atau apa ya? Kriteria spesifik yang bisa kita tampung atau kita terima? Ya, tentunya yang guru yang belum S1 yang berijazah SMA atau bentuk lain yang sederajat, kemudian memiliki capaian pembelajaran pendidikan formal, non formal, dan juga yang sesuai dengan prodi yang akan dituju nantinya di perguruan tinggi. Kemudian ya harus terdata di Dapodik ya. Harus terdaftar. Jadi kalau misalnya saya yang tidak ada data di Dapodik tidak bisa ikut. Kemudian usianya tuh maksimal 55 tahun dan juga aktif mengajar di satuan pendidikan selama minimal 3 tahun. Nah, ya, aktif betul. mengajar ya, jadi jangan dikarang-karang. Ini biasanya itu dia. suka dikarang-karang. Oh, saya ternyata aktif, tapi ternyata dalam tanda kutip ada oknum-oknum. Ini tidak semua ya, mohon maaf, tidak semua, tapi ada beberapa. Kadang Bu ya, kita temukan yang kurang dia sebenarnya tidak aktif, tapi diberikan. Nah, mungkin untuk itu ya Mas, karena ini di tahun 2026 ini ada tambahan dokumen untuk verifikasi SIPKA ini, yaitu surat pernyataan masa kerja 3 tahun. Jadi kan ketika yang bersangkutan ini kan ditandatangani juga kepala sekolah ya, jadi kita ya sebagai orang yang berintegritas tentunya kan kalau misalnya kita bertanda tangan tidak mungkin ini ya menipu diri sendiri ya. Jadi ya sesuai dengan itu memang sudah melaksanakan tugas selama 3 tahun di sekolah. Jadi ada surat pernyataan, bahkan ada fakta integritas juga, sehingga kita ya percayalah bahwa Bapak Ibu yang sudah mengupload itu memang sudah sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Ya betul sih. Jangan sampai sudah niat baik untuk meraih gelar sarjana tapi dilaksanakan dengan cara-cara yang kurang elegan gitu. Oke, Bapak Ibu, Bapak Ibu lagi, Ibu-ibu di sini program SIPKA ini
sekarang kan sudah kita verbal ya untuk di tahap 1 di tahun 2026 ini. Kemudian setelah itu prosesnya ngapain lagi sih? Maksudnya setelah kita verbal kan pasti ada yang kita tolak, ada yang kita terima, ada yang perbaikan. Nah, ini sudah prosesnya untuk tahap 1 di tahun 2026 selesai. Nah, setelah itu apa selanjutnya bagi guru-guru ini yang sudah mendaftar gitu? Yang sudah diterima dokumennya itu kan tentunya datanya akan diteruskan ke LPTK untuk melaksanakan proses pembelajaran ya, dan pemeriksaan portofolio dari guru yang bersangkutan. Nah, yang belum tentunya diharapkan khususnya yang mungkin ada perbaikan, diharapkan bagi teman-teman guru untuk melihat kembali, cek ya di akun SIPKA masing-masing apakah ada permintaan untuk perbaikan atau ada kekurangan dokumen yang mesti diupload. Silakan Bapak Ibu untuk rajin mengupdate informasi yang ada di akun masing-masing. Berarti saya catat Iya. di akun masing-masing ya, Iya. karena sering ditanya ini kapan kemana, padahal kita tidak tahu karena yang paling utama itu adalah mengecek di akun masing-masing. Oke, terima kasih Bu Milka. Kalau Bu Lucy ada tambahan nggak? Nah, ini tambahannya ada beberapa calon ya, Calon apa nih? mahasiswa, Calon mahasiswa. untuk peningkatan kualifikasi akademik ke S1. Jadi ada kasusnya lupa dengan password. Lupa Password. dengan username dan password untuk masuk ke akun SIPKA. Nah, ini bisa kami informasikan bahwa silakan menghubungi operator Dapodik di satuan pendidikan masing-masing. Jadi di operator Dapodik yang bisa melakukan riset, Iya. ya, supaya yang lupa username maupun password itu bisa diriset oleh operator Dapodik sehingga bisa login kembali, baik untuk mengecek pemanggilan, ya, ataupun mengecek kelulusan untuk mengikuti yang tahap pertama ya, Mas Arif ya, untuk PK peningkatan kualifikasi akademik ke S1. Seperti itu tambahannya Mas Arif. Oke, jadi apa tadi kata kuncinya Menghubungi operator Dapodik di satuan pendidikan kalau masing-masing. lupa ya. Iya, Kadang kalau kita- lupa password dan username. Kadang kita juga ditanya, ini sering ditanya, Mas minta tolong reset password Dapodik. Iya. Nah, kita itu nggak bisa Bapak Ibu ya. Jadi kadang sering dikira kalau kita begitu ya, pegawai ini semuanya tuh paham semua, tahu padahal tidak semua kita kuasai. Menjadi Misalnya pusing, ya. reset Dapodik, terus nanti minta akun belajar ID, padahal ya kita Iya, ada bukan- pembagian tugas masing-masing. Iya, ada pembagian tugas. Jadi tidak semua hal kita tahu, tapi yang bisa kita lakukan adalah cuma mengarahkan saja. Menginformasikan. Iya. Ya. Oke, kemudian kemarin itu kalau berdasarkan data yang saya lihat, Sulawesi Tengah ini Bu yang belum S1 kan, kalau berdasarkan sistem yang kita tarik itu sebanyak 5.707 orang itu. Khusus pendidik. Ya, yang belum S1 dari berbagai jenjang. Ada jenjang PAUD itu yang paling besar ya. Yang paling besar itu PAUD dengan SD. PAUD itu sekitar 800-an, kemudian SD itu sekitar 300-an. Jadi kalau di total itu yang sudah mendaftar itu 1.229. Nah, dari 129, 100 kita sebutnya 1.200 gitu aja ya biar gampang ya. Sampai ke 5.700 ini kan angkanya jauh ya, Bu. Kira-kira apa sih yang menyebabkan pendaftar ini, program ini kurang diminati? Itu apa sih sebetulnya yang bikin masih jauh angkanya? Ini saya bilang sekitar 1.200 yang sudah mendaftar selama ini, sementara yang harus dikejar adalah 5.700 kurang lebih. Iya, itu kira-kira apa ya? Memang belum ada penelitiannya ya, mohon maaf, tapi kita iya. Iya, bisa saja guru-guru
belum melakukan pendaftaran karena mereka belum tahu informasi. Sosialisasi, walaupun kita sudah melakukan sosialisasi secara daring, tetapi ini juga butuh kolaborasi bersama dengan teman-teman Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk bisa menyampaikan informasi ini. Ada yang mungkin mau mendaftar tetapi informasinya lambat. Kemudian itu tadi terkait dengan di Dapodiknya seperti apa, dan ada juga yang mungkin sudah sementara kuliah. Bahkan dari segi infrastruktur bisa saja di daerah guru kita tersebut ya mungkin mereka tidak ada jaringan sehingga sulit untuk mendapat akses informasi terkait dengan percepatan kualifikasi ini. Dan ya ada juga yang terkait dengan persyaratan-persyaratan itu, mungkin masa kerjanya belum sampai 3 tahun. Iya, seperti itu. Kalau Bu Lucy apa kira-kira yang menyebabkan ini dari jauh loh 1.200 untuk yang mau dikejar 5.700 ini? Oke, jadi teman-teman guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S1 dan masih ragu-ragu gitu ya untuk mendaftar pada program ini, bisa segera, tidak perlu takut karena belum mendengar pengalaman dari sebelumnya gitu ya, dari teman-teman yang sudah mengikuti program ini. Tentunya pasti bisa dilewati gitu ya. Karena tujuannya memang untuk memastikan bahwa semua tenaga pengajar, tenaga pendidik pada satuan pendidikan baik formal maupun non formal itu harus memiliki kualifikasi S1. Seperti itu sih, jadi tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu takut bagaimana programnya, seperti apa nanti program belajarnya ya. Pasti bisalah Bapak Ibu guru mengikutinya dengan baik. Dan pasti bisa hasilnya maksimal. Akan dibantu juga oleh LPTK gitu ya untuk mengikuti kegiatan pembelajarannya seperti itu. Oke, tadi Bu Lucy menyebut ragu ya. Ya. Kenapa sih guru-guru ini ragu gitu loh? Kira-kira Bu Lucy kan pernah jadi guru ya. Kalau saya belum pernah jadi. Posisi Bu Lucy misalnya jadi guru, kenapa sih guru-guru ini ragu? Yang membuat ragu apa sebetulnya kira-kira? Ragunya itu apa harus Zoom ya, seperti itu ya, apa Vicon setiap hari, apa saya bisa, apa saya akan punya teman yang bisa membantu saya tidak, apa dosennya ramah atau tidak, seperti itu sih. Contoh-contoh kekhawatiran yang ada di kepala, sehingga biasanya ada yang ragu untuk mengambil program dan sebagainya. Mungkin lebih ke waktu, apakah dia bisa mengikuti program ini sambil mengajar, apa harus benar, nanti takutnya tidak continue gitu ya. Tidak continue lagi nih jam mengajarnya, sementara mereka punya kelas misalnya begitu ya, ada anak-anak siswa yang anak-anak murid yang sudah dititipkan oleh orang tuanya di kelas mereka, apa kita harus meninggalkan sekolah dan sebagainya. Ada kekhawatiran seperti itu biasanya ya dari cerita-cerita dengan teman-teman. Oke, selain kekhawatiran tentang waktu ya, manajemen waktu, mungkin karena ada yang banyak juga yang bertanya ke kami lewat WA. Itu seperti ini, nanti kalau saya mengikuti program ini apakah harus datang ke kampus langsung dalam mengikuti kuliah, seperti itu. Kemudian apalagi nanti dalam sistem perkuliahan ini nanti saya apakah harus membayar, seperti itu. Oke, benar sekali. Yang pertama membayar ya, yang menjadi ketakutan. Oke, ini baiknya dijawab oleh Ibu Ketua Tim Data PKTK Sulteng. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan program ini itu dapat bantuan dari pemerintah sebesar 3 juta rupiah per semester, dan itu langsung dikirimkan ke LPTK-nya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir terkait dengan biayanya, karena ini sudah mendapat bantuan karena merupakan salah satu program pemerintah ya. Jadi ini bagian dari komitmen pemerintah untuk memfasilitasi teman-teman guru untuk menyelesaikan atau meningkatkan kualifikasi menjadi S1. Jadi nggak perlu khawatir. Kemudian hal-hal yang lain, ini namanya juga RPL ya, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi tugas keseharian itu diperhitungkan ya. Jadi mendapat pengakuan 50 sampai 70%.
dari Pengalaman. pengalaman dalam mengajar, tetapi itu tadi dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang ada, video pembelajarannya, rencana pembelajaran, asesmen yang dilakukan dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, tadi 3 juta per semester ya. Jadi langsung dikirim ke rekening LPTK Bu ya. Jadi jangan menunggu dikirim ke rekening pribadi nanti. Ya, betul-betul. Langsung ke LPTK Bapak Ibu. Nah, oke, tidak perlu menunggu kiriman dari pusat karena langsung ya. Itu untuk per semesternya ya Bu. Ada nggak misalnya uang pendaftaran di awal misalnya seperti itu? Karena kan di kejadian di provinsi lain ada nih guru yang mengadukan katanya dimintain uang pendaftaran sama LPTK. Apakah hal itu dibenarkan atau tidak sebetulnya? Yang seharusnya itu nggak ada ya. Nggak ada ya? Iya. Ya. Oke, kalau itu mungkin bisa dilaporkan ya Bu ya. Maksudnya seharusnya itu sudah include semua biaya pendidikan ya, tidak ada lagi biaya-biaya tambahan bagi peserta seperti itu. Jadi mungkin kalau dari Bapak Ibu guru sahabat BGTK yang mungkin mau mengikuti program ini, jangan khawatir, tadi dibilang Bu Milka tentang pembiayaan semua akan ditanggung oleh biaya perkuliahannya oleh negara atau dalam ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian tadi soal eksternal ya, artinya mengapa tadi kembali lagi kita dari persoalan angka dari 1.200 sementara yang harus dituju 5.700. Saya setuju sekali tadi mungkin baru program awal ya, sehingga ini masih banyak guru-guru yang belum tahu. Nah, kedepannya seperti apa Bu program rencana kita untuk mengejar ke angka, mungkin kalau 5.700 agak berat ya, mungkin tidak sebanyak itu, tapi apa langkah kita selanjutnya dalam rangka memaksimalkan ini supaya guru-guru lebih tahu lebih. Ya, tentunya kita bangun komunikasi ya dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, kemudian kembali lagi ke data mungkin ya, Mas Arief. Jadi bisa saja data yang 5.000 itu ya itu tadi mungkin mereka memang belum memenuhi syarat ya. Okay. Masa kerjanya belum 3 tahun, kemudian belum terdata di Dapodik. Oh, kalau yang Tapi ini itu sudah sumbernya dari Dapodik ya. ya. Itu belum, dan juga kemungkinan ya kita akan melakukan sosialisasi ketika misalnya ada kegiatan lembaga juga secara luring bisa kita integrasikan untuk bisa disampaikan, sosialisasikan terkait dengan program ini agar mendorong guru-guru, kalau perlu by name ya bisa kita sampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk bisa disampaikan ke guru-guru yang bersangkutan yang memenuhi persyaratan untuk bisa melakukan pendaftaran di ya ini kan SSO ya melalui aplikasi Dapodiknya. Jadi harapannya semua guru-guru yang sudah memenuhi syarat itu bisa mengikuti program tersebut. Seperti itu. Ya, yang pertama dinas dulu harus tahu Bu ya. Artinya bagaimana dinas mau memberitahu kan kalau dia sendiri tidak tahu gitu. Jadi seperti itu. Jadi next program apa nih selanjutnya dari Timker Data selanjutnya? Apa yang mau dikerjakan di tahun 2026 ini? Setelah kemarin kan kita sudah melaksanakan kegiatan workshop penyusunan profil data. Terus setelah itu selain verbal ya, verbal PPG kan katanya verbal abadi itu. Oke. Apa kira-kira? Iya, terima kasih Mas Sarif. Jadi kita dari tim data dan evaluasi karena tugas sebagai di BGTK untuk melakukan pemetaan kompetensi, jadi kita akan melakukan TUSI ini, tetapi itu diawali dari penyusunan instrumen. Jadi rencana kita akan melakukan penyusunan instrumen terkait dengan pemetaan kompetensi, kemudian tugas kita juga untuk penjaminan mutunya dalam hal monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, dan juga baru-baru ini ada permintaan dari BPK terkait dengan monitoring evaluasi dampak pelaksanaan program. Nah, ini juga bagian dari kita untuk melihat seperti apa dampak dari program yang sudah kita laksanakan di BGTK, baik itu ke gurunya, baik itu ke sekolahnya maupun juga kepada peserta didik. Nah,
Tetapi itu diawali dari penyusunan instrumen. Nah, ini yang kita sedang garap ini ke depan, seperti apa, kebutuhannya seperti apa dalam pelaksanaannya nantinya, dalam pemetaan kompetensinya, kemudian monef dalam pelaksanaan kegiatan, dan juga dampak pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan di BGTK. Dan rencana kita akan melakukan, tetapi secara internal dulu. Setelah itu kita akan melibatkan pihak eksternal yang bisa juga untuk membantu dalam hal validasinya, dan juga untuk seperti apa kualitas instrumen yang sudah kita susun. Oke, Bu Lucy, ada usulan mungkin? Oke, jadi untuk data SIPKA tadi Mas ya, Sarip ya, yang belum S1. Nah, kalau kita bercermin dari PPG, awalnya sama nih seperti SIPKA. Awalnya semua yang S1 diundang ramai-ramai untuk silakan mendaftar ke SIPKA. Ayo, siapa yang mau kuliah S1 gitu ya. Nah, semakin banyak tahapnya, nanti muncul namanya siapa saja yang belum S1, maka akan dikirimkan formnya ke Dinas Pendidikan baik kabupaten kota dan ini ya, kabupaten kota dan provinsi. Sudah muncul nama gurunya yang belum S1. Kemudian dikasih form untuk kesediaan, bersedia atau tidak bersedia. Jadi sebaiknya guru-guru langsung nih sebelum namanya tersasar gitu ya. Ada yang ini belum seperti itu. Jadi silahkan mendaftar ya jika ada program lain. Kemudian hari ini kami juga intensif ya melakukan pendampingan pelaksanaan TKA bagi siswa SD SMP. Ini minggu depan sudah mulai melaksanakan gladi dari BGTK Sulawesi Tengah. Diminta pula ini kesediaannya untuk menjadi penyelia pengawas pelaksanaan TKA. Jadi penyelia pengawas itu masing-masing satuan pendidikan ada pengawas ya di masing-masing ruang. Pengawasnya itu adalah pengawas silang dari sekolah yang diatur oleh Dinas Pendidikan. Nah, pengawas yang di dalam ruangan itu ada lagi nih yang pengawasnya. Nah, termasuk BGTK dan BPMP serta panitia penyelia pengawas dari Dinas Pendidikan yang bertugas di situ untuk menjadi penyelia pengawas. Demikian. Oke, terima kasih Bu Milka, Bu Lucy. Untuk teman-teman guru atau sahabat-sahabat BGTK, guru yang belum S1, untuk pendaftaran tahap 1 2026, saat ini sudah ditutup ya Bapak Ibu. Nanti akan dibuka kembali insya Allah kalau dibuka. Tapi insya Allah dibuka informasi dari pusat seperti itu. Tapi tanggalnya belum tahu ya, karena yang menentukan dari pusat. Nanti kira-kira di bulan Agustus ya Mas Hakim ya? Agustus ya? Oke, dibuka sekitar bulan Agustus, tanggalnya belum tahu, nanti menunggu pengumuman dari pusat, dan biasanya akan kami sosialisasikan di media sosial atau melalui webinar kepada dinas juga akan diundang. Seperti itu. Menyambung tadi yang guru-guru ragu-ragu tadi, insya Allah nanti kita akan undang ya guru yang sudah mengikuti program PKA ini, bagaimana sih perkuliahannya, apakah 2025 ya? iya yang sudah ikut 2025 dan sekarang masih mengikuti. Oke, gitu aja. Mungkin ada pesan-pesan untuk rekan-rekan sahabat BGTK dari Bu Milka. Ya, terima kasih. Jadi rekan-rekan sahabat BGTK, jangan takut untuk mengikuti program ini. Kemudian jangan lupa untuk tetap mengupdate ya informasi di akun masing-masing. Nah, ini juga terkait dengan SIM PKB ya. Kalau kemarin ini ada berapa yang tidak sempat mengkonfirmasi kesediaan untuk mengikuti PPG di tahap 1 2026 ini, itu mungkin kemungkinan karena informasi yang tidak sampai. Tetapi yang seharusnya ketika guru-guru itu sudah mendaftarkan diri, wajib untuk mengecek akun SIM PKB-nya masing-masing. Nah, ini kembali ke akun. Jadi memang zaman ini sekarang ini adalah digitalisasi, teman-teman sahabat BGTK. Jadi mohon untuk terus mengupdate informasi yang ada di akun SIM PKB, akun SIPKA, sehingga juga. Ya akun Dapodiknya juga ya. Info GTK-nya Bapak Ibu jangan lupa diupdate datanya, karena kebanyakan selama ini banyak guru ya yang kita dapati
mempercayakan datanya ke operator dapodiknya, tetapi sekarang diharapkan teman-teman untuk mengupdate sendiri datanya sehingga tidak ada informasi-informasi yang terlewatkan. Seperti itu, terima kasih. Dulu sih. Oke, harapannya tidak ada lagi teman-teman guru ya, Bapak Ibu yang akan berkata seperti ini, bagaimana kita tidak diinformasikan. Nah, caranya Bapak Ibu dapat terus mengupdate informasi yang didapat melalui akun Instagram BGTK Sulawesi Tengah ataupun akun YouTube ya, dan di Facebook. Nah, rasanya hari ini semua teman-teman guru sudah punya akun-akun media sosial ya, dan BGTK Sulawesi Tengah juga sangat aktif untuk terus memperbaharui informasi-informasi yang bisa disampaikan kepada Bapak Ibu mengenai program prioritas ataupun bentuk-bentuk intervensi kegiatan yang dilakukan oleh Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Lucy, Bu Milka sudah hadir di sini untuk menyapa sahabat BGTK Sulawesi Tengah tentang data dan spesifiknya lebih ke program pemenuhan kualifikasi akademik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat rekan-rekan sahabat BGTK. Apabila menurut sahabat video ini bermanfaat, jangan hanya disimpan sendiri ya, disebarkan ke rekan-rekan guru lain dengan subscribe, share dan juga komen. Dan juga berikan komen, tinggalkan komen supaya kami mengetahui topik apa yang penting dan perlu dibahas menurut sahabat-sahabat sekalian. Oke, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye. Hai. Terima kasih. Oke. Ada telepon.